Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bagaimanakah kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat. Allahu Akbar, luar biasa. Ya, semoga kita di hari ini dan di hari berikutnya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan selalu rajin dalam belajar. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Hari ini ya, apakah ada yang tidak masuk? Masukkan izin, Bu. Pendidikan adalah sebagai senjata yang ampuh, yang bisa merubah dunia. Materi kita hari ini adalah mengenai Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 64. Apakah di antara kalian ada yang tahu tentang Al-Quran? Coba apa pengertian Al-Quran, Mas Rosid? Quran adalah kitab Allah yang diturunkan melalui Rasul. Ya anak-anak, materinya hari ini adalah mengenai Al-Quran Surat An-Nisa ayat 459. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum Fa'in tanaya'tum fi sayyin faraddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke anak-anak, ya ayyuhallati yang artinya adalah wahai orang-orang yang amanu iman, atiullah dan taatlah kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 64. Coba dibaca ya Mas Husen. Ya, coba dibaca Mas Husen. Surat An-Nahl ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, terima kasih Mas Husen. Ya, jadi surat An-Nahl ayat 64 ini adalah menjelaskan bahwa Al-Quran ini sebagai kitab yang diturunkan kepadamu itu siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dari materi yang sudah saya tayangkan hari ini, ya, kalian saya bentuk kelompoknya 3. Yang satu itu kelompok nanti sebagai tutor untuk mengajari teman-temannya yang lainnya. Oke, kelompok 1 saya bagi ya, Mas Ali Mansur, Mbak Ariana, dan Mbak Asni ya. Sebagai tutornya adalah Mas Ali Mansur ya, nanti dampingi temannya atau yang belum bisa membaca Al-Quran secara fasih atau secara jelas atau tartil. Kemudian yang kelompok 2, Mbak Indah, Mbak Istiqomah, dan Mas Muhammad Husen. Itu yang menjadi tutornya adalah Mbak Istiqomah. Nanti tolong ajari teman-temannya yang sekiranya belum bisa membaca Al-Quran secara lancar. Kemudian untuk kelompok 3 adalah Mas Nur Haji, Mas Rusid, Mbak Sri Dewi, dan Mas Subhan. Nanti yang menjadi tutornya adalah Mas Nur Haji. Nanti tolong ya Mas Nur Haji dibantu teman-temannya yang sekiranya belum bisa membaca Al-Quran secara lancar. Tetapi untuk kelompok yang ketiga, karena kelompok yang ketiga ini berkemampuan belum bisa membaca Al-Quran ya, kalian latihan dulu atau belajar dulu mengenai huruf-huruf hijaiyah, pengenalan mengenai huruf-huruf hijaiyah. Dan yang kelompok 1, 2 itu yang kelompok 1
kalian membaca mengenai surat An-Nisa ayat 59. Yang kelompok 2 membaca surat An-Nahl ayat 64. Ya, tak kasih tugas. Nanti tak panggil satu persatu atau dalam mewakili setiap kelompoknya ya untuk mempresentasikan atau membaca di dalam surat An-Nahl maupun surat An-Nisa. Dan kalian juga harus perlu mengetahui tentang makna yang terkandung di dalam surat tersebut ya. Coba tak kasih waktu ya. Tolong diajari Mas Ali Mansur ya untuk kelompok 1. Nanti tak panggil Mbak Ariana ya. Ya, coba Mbak Ariana dibaca surat An-Nahl ayat 64. Coba Mbak Ariana. Ya, dari kelompok 1 yang bertutor Mas Ali Mansur. Oke. Coba Mbak dibaca Mbak Ariana. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan yang mempunyai tutornya adalah Mbak Istiqomah. Coba dibaca Mbak Indah. Mbak Indah coba dibaca surat An-Nahl ayat 64. Coba. Apa Bu yang baca, Bu? Mbak Indah. Adakah yang bernama Mbak Indah di kelas ini? Baru Ada izin toh? ke belakang, Bu. Oh, kamar mandi, Bu. ya. Coba Mas Husen, coba. Enggak apa-apa Mas Husen yuk. Saya lagi, Bu. Oh. Jenengan terus tadi ya? Ya. Oke. Itu kan karena Mbak Indahnya kan tadi izin kan kelompok kalian kan hanya 3, satu kelompok Gitu. terbagi menjadi 3 orang. Oke, nggak Oke, apa-apa Mas Bu. Husen, Siap, monggo. nggih. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 3 yang bertutor tadi Mas Rosid, coba untuk mewakilinya dibaca oleh Mbak Sri Dewi. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Oke ya anak-anak ya, dari materi tersebut ya yang sudah melalui tutor sebaya, kalian didampingi tutor sebaya, kalian bisa membaca surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Kemudian sampai di sini apakah ada pertanyaan yang sekiranya kalian mungkin belum paham atau pembelajaran hari ini tidak menyenangkan, apakah kalian masih belum paham tentang materi di dalam bab 1 Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup? Apa ada yang belum paham? Fahimtum? Fahimna. Ya, Bu. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Kita simpulkan bahwa kita harus mempunyai pegangan hidup. Kita sebagai umat Islam harus punya pegangan hidup. Yaitu apa? Sumbernya yaitu ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran dan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang yaitu masih tentang surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. Tetapi kalian punya tugas bahwa minggu untuk maju ke depan satu persatu untuk setor hafalan dari surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Oke, anak-anak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, akhirul kalam dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.